Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Petir dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Edi. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengaktifkan akun siaga dari yang belum aktif menjadi aktif. Langkah kerjanya seperti apa? Simak video saya. Let's go. Tak perlu lama-lama, langsung saja kita eksekusi. Ini sudah saya siapkan. Ada yang pertama, linknya. Yang di atas ini adalah link secara umum atau menu utama. Ini dia. Kemudian yang kedua ini adalah link langsung login. Kemudian jangan lupa siapkan akun dan passwordnya. Kemudian menyiapkan berkas dan ini file yang dibutuhkan, jumlah siswa perombel, SK beban tugas, file lainnya jika ada perubahan. Langsung saja sekarang kita menuju ke link kedua. Tapi sebelum masuk ke link kedua, perlu saya jelaskan yang di link pertama ini adalah link pertama. Setiap aplikasi itu pasti ada petunjuknya. Jika kurang paham silakan lihat bantuan di sini. Ini ada petunjuknya. Bila perlu petunjuknya ini di-download ya. Ini dia sampai 50 halaman. Oke. Buku pedoman. Kemudian lanjut yang kedua adalah link langsung login. Kita ke tab baru, tempelkan di sini, cari. Setelah masuk ke halaman login, silakan masukkan nomor akun dan masukkan kata kunci. Setelah itu masuk atau login. Di dalam menu utama ini adalah portofolio kita. Di sini statusnya belum aktif. Nah, ini bagaimana cara mengaktifkan? Kita periksa satu persatu. Untuk personal. Nah, jika ada perubahan silakan dirubah. Di sini ada keterangan kualifikasi pendidikan sarjana _S1 membutuhkan update. Jadi silakan langsung melakukan update di sini ataupun lewat pendidikan di sini juga boleh, nanti arahnya sama. Oke, saya akan kembali di sini, saya langsung pakai di personal ini update. Nah, kembali langsung menuju ke pendidikan. Silakan isikan di sini prodinya apa sesuai dengan prodi yang sudah tertulis di sini. Atau kalau ada perubahan sekarang S2 silakan dirubah ke S2. Setelah selesai baru klik simpan data kualifikasi. Lihat ini berhasil diupdate. Silakan menuju ke berikutnya keluarga, kalau ada perubahan keluarga lagi, kemudian dan seterusnya. Ini sekolah induk, sekolah non induk jika kita punya tugas di sekolah non induk. Kita langsung menuju jadwal dan tugas. Ini lengkapi. Oke, kita klik mulai mengisi jadwal dan tugas tambahan. Setelah itu barulah di sini kita isikan tambah jam mengajar. Di sini kita harus mengetahui jumlah siswa. Ini sudah saya siapkan jumlah siswanya. Mulai kelas 1 sekian. Ini kalau sudah ada baru kita menginjak kemari. Silakan di sini boleh diawali dari kelas berapapun. Nah, ini supaya bagus lebih berurut, saya awali dari kelas 6. Rombelnya 1, pilih mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jumlah jamnya karena ini SD ini tertulis 4. Jumlah siswanya ini total keseluruhan. Kita lihat di sini untuk kelas 6. 12 tambah 15, 27. Tambahkan
Kita lihat, maka di sini akan tertulis successful. Nah, dan di sini akan muncul kelas 6, rombelnya 1, jumlah jamnya 4, jumlah siswa ada 27. Kemudian tambah lagi untuk kelas berikutnya. Tadi kelas 6, sekarang kelas 5. Dan ini diisi sampai semua kelas terisi semua. Kalau sudah terisi semua, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, karena ini berhubung SD, maka silahkan unduh jadwal dan tugas tambahan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini dia link unduhnya, mulai download. Silahkan dibuka foldernya. Kita cek di menu ini, kita buka. Setelah terbuka seperti ini, silakan di print, dicetak, kemudian serahkan ke kepala sekolah untuk ditandatangani, dan jangan lupa cap basah. Kemudian di-scan ulang dan di-upload kembali. Kalau sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan cap basah, barulah silakan di-scan dan dijadikan satu file dengan SK beban tugas seperti ini. Ini sudah saya gabungkan menjadi satu file dalam bentuk PDF bersamaan dengan SK beban tugas. Ini SK beban tugasnya. Oke, lanjut. Setelah itu kita upload file ini ke dalam aplikasi. Ini dia. Perhatikan di sini keterangannya, jenis file yang diterima adalah PDF, JPG, JPEG, PNG dengan ukuran 200 itu minimal sampai 500 kilobyte itu maksimalnya. Kalau penggabungan itu harus memakai PDF, tetapi jika kita cukup mengupload jadwal dan tugas tambahan, ini hanya satu lembar, silakan pakai JPG, JPEG atau PNG. Karena ini penggabungan, maka filenya dalam bentuk PDF dengan ukurannya ini kita lihat nih, SK beban tugas dan SK mengajar. Ini penggabungan dari jadwal mengajar dengan SK beban tugas dengan filenya ukurannya itu 301. Jadi masih bisa masuk. Bagi teman-teman yang bingung bagaimana cara menggabungkan, silakan komen, atau kalau ukurannya terlalu besar bagaimana cara mengompreskan, silakan komen dalam video ini. Siapa tahu saya bisa membantu atau teman yang lain bisa membantu, karena berbagi itu indah. Lanjut saja, ini langsung saya upload. Kita tindih unggah jadwal dan tugas tambahan. Nah, ini kita cari filenya. Nah, ini dia. SK beban tugas and mengajar. Oke, kita open. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul. Lihat berkas. Kalau seperti ini berarti sudah siap untuk diajukan atau di-approval. Kita kembali ke halaman, lihat di sini ajukan verbal. Kita tindih ajukan verbal. Oke. Kita tunggu. Kalau posisinya sudah seperti ini, kita tunggu untuk di verbal oleh admin Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Sambil menunggu persetujuan atau verbal dari admin Kemenak Kabupaten atau Kota, saya akan memberikan penjelasan fitur-fitur yang ada dalam Siaga. Ini ada beberapa fitur-fitur, bahkan ada fitur baru dari sini untuk absensi. Silakan upload absensinya di sini. Kemudian ini fitur baru cukup banyak. Nah, ini dia sertifikasi. Ini buat rekan-rekan yang belum sertifikasi, silakan sering-sering cek di sini. Siapa tahu ada panggilannya untuk mengikuti pretest dan untuk mengikuti PPG. Lanjut lagi, ini semuanya. Nah, ini yang paling utama adalah SKMT.
Jika SKMT Anda posisinya seperti ini, Anda tidak berhak cetak SKMT. Artinya ada masalah. Ya, ini sedikit saya jelaskan. Kalau ini memang belum berhak karena belum disetujui. Nah, saya akan kembali ke jadwal. Ini dia. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa sebelum mengerjakan itu ada panduannya. Di dalam panduan, rasio jumlah siswa itu minimal 15. Itu baru bisa terbaca, jamnya adalah 4, ini bisa terbaca. Tetapi kalau di bawah dari 15, maka meskipun di sini kita tulis 4, maka tidak akan terbaca 4. Sehingga di sini bisa jadi kurang, walaupun sebenarnya ini sudah cukup 24, tetapi kalau ini mencukupi semua. Lantas bagaimana solusinya? Silakan membuat tugas tambahan. Jadi seperti itu untuk mencukupi supaya genap 24 jam. Tapi kalau tidak cukup juga, silakan ajukan dispensasi. Ini dia. Oke, seperti itu gambaran singkat tentang SKMT. Lanjut lagi, ini mutasi. Nah, ini adalah fitur-fitur baru. Nah, ini. Oke, jadi seperti itu. Kita tunggu approval dari admin kabupaten untuk bagaimana kelanjutannya pengisian siaga ini. Setelah kita tunggu beberapa saat atau beberapa hari, kita cek secara berkala. Mudah-mudahan sudah disetujui oleh admin kabupaten, kota. Kita login kembali. Masukkan akun dan passwordnya atau kata kunci. Kemudian masuk atau login. Kita lihat dan di sini keterangannya alhamdulillah sudah aktif. Kemudian kita cek SKMT-nya. Dan alhamdulillah ini keterangannya untuk SKMT sudah bisa dicetak. Ini status Anda sebagai penerima TPG dinyatakan layak. Silakan cetak SKMT. Ini cetaknya tinggal klik saja maka akan muncul link download. Maka kita download di sini. Kita tunggu, kemudian kita buka. Lihat. Nah, kita coba buka. Nah, ini adalah SKMT-nya. Sudah aman, tinggal memberikan nilai dan kategori. Ini yang memberikan nilai adalah kepala sekolah. Kemudian silakan ditandatangani oleh kepala sekolah. Jangan lupa cap basah. Kemudian di sini pengawas juga silakan ditandatangani oleh pengawas dan dicap basah juga. Kemudian setelah selesai di-scan ulang dan di-upload kembali ke aplikasi di sini. Unggah SKMT. Jika ada pertanyaan seputar siaga, silakan tinggalkan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa membantu atau ada rekan yang lain bisa membantu karena berbagi itu indah. Oke, jadi seperti itulah tutorial dari saya bagaimana cara mengaktifkan siaga. Dan jika ini bermanfaat, silakan di-share atau dibagi ke teman-teman kita. Mudah-mudahan jadi amal buat kita semua. Dari saya, Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.